Halo semua, balik lagi di RD Code Channel ya. Masih di tutorial Tailwind CSS. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan ke bagian konfigurasi dari si Tailwind CSS ya. Dimana ini akan mengatur segala config yang ada di Tailwind. Nah, sebelumnya ini sudah running ya. Aplikasinya saya akan coba untuk memanggil npx Tailwind CSS init ya. Sebentar, saya harus di rename dulu ya. Ini config yang udah ada akan saya rename menjadi tailwind.own ya. Nah, udah gitu saya akan panggil npx tailwind init min f ya. F ini artinya kita nge-create tailwind CSS of config-nya berdasarkan konfigurasi default yang ada di Tailwind, itu yang diberikan sama dari Tailwind ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dan pastinya konfigurasinya banyak banget ya. Dari segala hal pastinya ada di sini, dari spacing, colors, terus transition, effect dan lain-lain ya, columns, terus ada lagi jenis fontnya, font weight dan lain-lain. Tentunya semuanya ada di sini. Nah, tadi flag F ini ya untuk kita nge-create segala konfigurasi defaultnya dari si Tailwind ya kan. Tapi nggak mungkin kita untuk memakai ininya ya, konfigurasi berdasarkan yang default gitu. Nah, ini kan saya coba ini aja, saya coba rename jadi tailwind.full ya. Dan di sini untuk yang kita sendiri akan saya rename kembali menjadi tailwind config.js. Jadi sekali lagi ini adalah template default konfigurasi dari si Tailwind. Cukup banyak ya, hampir 1000 line. Next, di bagian sini akan coba saya masukin ya. Jadi di sini kalau kita lihat di mana ya, di configuration atau di theme ya, di theme bener. Jadi theme ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau kita mau nge-extending. Artinya extending itu apa? Artinya extending itu kita nggak nge-override ya. Nah di sini akan saya coba misalnya colors. Ya, saya masukin di bagian sini di extend ya. Saya kan cuma kasih dua ya, primary dan juga purple-nya secondary ya. Biasanya kalau misalnya kita pakai MUI ini kita bentuknya untuk config-nya ya primary, secondary, tapi di sini juga bisa secondary. Oke ya. Saya akan coba di bagian title, di sini akan saya kasih text primary ya. Kita coba lihat save. Dan kita coba jalankan dulu ya. Oke, kalau misalnya udah, saya coba. Nah, ini kan sudah bisa dilihat bahwa ini adalah warna yang kita extend ya. Kalau yang kedua juga sama, secondary. Oke, kita lihat. Nah, sekarang coba panggil di sini dari text color ya. Text color yang ada itu dari Tailwind adalah text orange 600 deh. Saya akan coba panggil di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini dia juga berubah jadi orange. Artinya apa? Artinya kita masih bisa memakai konfigurasi dari si Tailwind yang defaultnya ya. Karena di sini kita cuma nge-extend ya, bukan nge-override atau nge-replace. Oke? Nah, bagaimana kalau misalnya dari config ini saya pindahkan di luar key extend ya? Saya coba save teman-teman, kita lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, yang tadi ini warna oranye, masih ada nih teks orange 600, tapi ternyata di sini jadi hilang ya kan, karena tadi kalau misalnya kita nambahkan konfigurasi di luar key extend ya, di sini ini akan nge-override semuanya kecuali kita memanggil yang udah kita config ya, primary seperti ini ya kan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tadi ya ada dua config, pertama kita extend ya, masukin di key extend. Kalau yang kedua kita override, itu kita masukin ke yang lain di luar ya, di luar key extend ya kan. Di sini ada banyak juga beberapa value ya, reference ke others ya, kayak misalnya kita ngambil timnya dari si colorsnya misalnya, ini juga bisa gitu. Oke. Terus nextnya itu ada yang namanya plugins di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini plugins. Plugin ini juga bisa kita create sendiri
dan juga udah ada yang lain untuk buat pluginsnya. Di sini akan saya coba ambil namanya plugin Line Claim ya. Kita lihat dokumentasinya, kita coba install. Sampai copy ya. Kalau misalnya kita install, nanti kita udah bisa menggunakan si pluginnya. Setelah kita install, belum ya. Nah, kita masukin ke require ya di sini. Kita coba save. Nah, bentuk pemakaian adalah kita kasih line claim satu ini. Kalau teman-teman tahu nanti kalau misalnya dia melebihi yang kita tentukan, misalnya satu baris, dia akan jadi titik-titik di ujungnya. Misalnya di title ini ya, text primary tetap. Terus ini akan saya coba copy, welcome to Tailwind. Saya coba copy lagi aja biar panjang. Oke. Saya akan pakai 3 kali ya. Teman-teman bisa belum di running ya. Kita coba running npm run dev. Bisa teman-teman lihat di sini yang terjadi apa? Dia langsung pakai line claim 1 ya. Di sini udah ada tambahan dari kelas yang ada di sini ya. Kalau misalnya kita nggak registrasi di sini ya, kita coba save. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri dia langsung berubah dan tidak bisa memakai plugin yang tadi udah diinstal. Jadi di sini bisa banget kita nambahin plugin ya. Di sini udah ada banyak juga sih pluginnya yang pastinya kita mungkin ini common ya, common yang kita sering butuhkan. Pun kalau misalnya mau kita bikin plugin custom, ini udah ada kayak misalnya kayak nambahin kelas-kelasnya nih, kelas baru ya, kelas utilities, misalnya content auto, content hidden. Terus misalnya kita mau nambahin konten-konten dalam bentuk dalam bentuk komponen ya. Nah, di sini juga bisa nih. Ini bisa misalnya kayak bentuk nambah button, nambah komponen-komponen card, misalnya di sini juga bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan secara langsung atau kita coba aja ya di sini. Plugins. Tadi selain require claim, kita juga bisa di sini langsung bisa, atau sebenarnya bisa bikin folder sendiri ya. Dan jangan lupa kita import di bagian sini. Oke, nah sebelumnya akan saya coba ini misalnya kasih button ya, btn. Tentunya di sini nggak akan ada apa-apa ya, di sini juga nggak ada button. Nah, nextnya kita coba tambahkan ini ya, yang udah bisa teman-teman lihat di sini ada padding nih ya kan. Di sini ada button, ya kan. Di sini ada kelas atau komponen yang tadi sudah kita custom dan ini langsung ditambahkan di sini ya, di ya sebagai plugin gitu. Jadi banyak banget nih bisa kita customize di bagian si Tailwind config. Tapi kalau misalnya untuk tutorial ini kita akan terlalu jauh customize ya. Kita cuma ya paling sedikit-sedikit aja, nanti kalau emang dibutuhkan kita custom, kalau nggak ya udah nggak usah. Oke. Jadi teman-teman itu terkait konfigurasi yang ada di Tailwind ya. Ini ada fullnya teman-teman, dan teman-teman bisa nge-custom, bisa nge-override, bisa nge-replace, bisa bikin sendiri, bahkan bisa diapain aja lah. Oke teman-teman, itu aja dulu terkait konfigurasi dari Tailwind ya. Terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat.